Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari peristiwa banjir yang melanda Semarang, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Aditya Bayu yang sudah berada di lokasi. Aditya Bayu, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Pagi hari ini saya berada di Jalan Raya Kaligawe yang berada di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Giamsari, Kota Semarang. Pagi hari ini cuaca cukup cerah di Kota Semarang. Sementara itu kondisi genangan air yang menggenangi di Kelurahan Tambak Rejo ini pada pagi hari ini sudah semakin surut, di mana pagi hari ini terpantau aktivitas masyarakat yang sebelumnya rumah dan pertokoan mereka ini tergenang air. Saat ini mereka sudah mulai membersihkan bagian depan dari toko maupun rumah mereka. Meskipun masih terdapat genangan air di beberapa titik, namun ketinggian air ini sudah surut cukup banyak. Jika sebelumnya berada di kisaran 30 hingga 50 atau 60 cm, saat ini genangan air masih sekitar 15 hingga 30 cm. Dengan demikian, sejumlah masyarakat pun juga sudah mulai berani untuk membawa sejumlah kendaraan mereka untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan sebelumnya sejumlah kendaraan ini terpaksa diparkir oleh masyarakat di sepanjang Jalan Kaligawe. Tampak di belakang saya ini merupakan Jalan Raya Kaligawe, di mana genangan air di sini ketinggian masih berkisar 15 hingga 20 cm. Eh, Meski masih terdapat genangan, namun aktivitas warga seperti berangkat kerja dan berangkat sekolah ini sudah bisa dilakukan. Jika dibandingkan hari-hari sebelumnya saat ketinggian air 50 cm lebih, ini aktivitas warga cukup terganggu. Namun hari ini dengan pompanisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah, diharapkan air bisa semakin cepat surut, dan juga dalam beberapa hari ini cuaca di wilayah Kelurahan Tambak Rejo ini cukup baik dan tidak terjadi hujan deras. Seperti itu. Iya, Bayu, meskipun sudah ada beberapa wilayah yang sudah surut, tetapi apakah masih ada warga yang mengungsi hingga saat ini? Ya, hingga saat ini ada memang beberapa masyarakat yang memilih untuk mengungsi dari rumah mereka yang terendam banjir. Namun jumlah ini tidak banyak karena rata-rata sebagian masyarakat di Kelurahan Tambak Rejo ini memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Mereka yang mengungsi pun juga memilih mengungsi di rumah kerabat mereka yang tidak terendam banjir. Dan pada siang hari biasanya pada masyarakat ini akan kembali ke rumah mereka untuk melakukan aktivitas ataupun melakukan pembersihan bekas-bekas banjir di rumah mereka. Seperti itu. Iya, Bayu, tadi kami melihat bahwa dari pemerintah sendiri sudah membentuk ataupun sudah mengaplikasikan pompa air begitu. Apakah ada langkah-langkah penanggulangan lain terkait dengan bencana banjir ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang, saat ini optimalisasi fungsi pompa terus dilakukan untuk mengurangi jumlah air yang ada di Kelurahan Tambak Rejo ini. Selain itu, dari pantauan kami, air yang ada di Kelurahan Tambak Rejo ini dipompa dan dibuang ke banjir Kanal Timur yang lokasinya berdekatan dengan Kelurahan Tambak Rejo ini. Dari pantauan kami juga di banjir Kanal Timur ini kondisi airnya cukup baik dan terus mengalir ke arah laut, uh, sehingga pompanisasi masih bisa terus dilakukan, dan diharapkan uh, dengan adanya tambahan pompa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa optimal untuk mengurangi debit air yang berada di wilayah Kaligawe. Seperti itu. Iya, Bayu, lantas bagaimana dengan sampah yang ikut hanyut bersama banjir ini? Karena kita ketahui banjir di Kalegawe ini cukup lama begitu. Ya, dari pantauan kami, beberapa petugas juga terlihat membersihkan tumpukan sampah, dan ini dari pantauan kami selama 2 hari terakhir, ketika debit air mulai surut, ini tumpukan sampah mulai terlihat di dekat pos pompa air, dan di situ terdapat 5 hingga 8 petugas yang siap siaga 24 jam untuk membersihkan tumpukan sampah, karena air yang berada di belakang saya ini rata-rata mengalir semuanya ke arah pos pompa, di mana di situ ada 2 pompa dengan kapasitas 1.000 liter per detik untuk memompa air dari wilayah
Kaligawe ini menuju banjir kanal timur. Nah, dengan mengalirnya air ke arah pos pompa ini tentunya berbarengan dengan sejumlah sampah yang ada. Untuk menghindari kerusakan pompa, petugas biasanya akan membersihkan sampah ini secara berkala sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Baik, terima kasih Aditya Bayu melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.